di dasar atau alasan dulunya. Nah, zaman dahulu itu kenapa, alasan-alasan apa yang menjadi dasar para leluhur itu membuat atau menulis sebuah buku misalnya yang berkaitan dengan primbon burung perkutut Hindu Buddha. Nah, di saat itulah muncul para leluhur itu mulai mengembangkan kebudayaan menulis yang mereka tulis baik secara tulisan maupun diketok tularkan, disampaikan secara mulut ke mulut. Itu mereka mulai muncul karya-karya, baik itu karya tertulis ada dokumennya maupun cerita dari mulut ke mulut. Namun terkadang tidak semua orang mampu dengan mudah menerima ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat kehidupan. Oleh karenanya para leluhur mencoba cara baru, yaitu dengan membuat catatan-catatan yang mudah diterima. Nah, di sini burung dijadikan wakil untuk memberikan atau sebagai simbol-simbol dalam memberikan nasihat kehidupan. Selamat dunya lan akhiripun nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Kali ini kami menjumpai Anda di pagi hari. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Tentunya hari ini kita akan beraktivitas seperti biasa. Apapun yang akan Anda lakukan, semoga menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Untuk menambah semangat di pagi hari ini, mari kita minum secangkir minuman hangat. Kalau saya sih teh, kalau Anda mau kopi atau juga teh, monggo silahkan. Yang penting kita seruput biar semakin semangat. Alhamdulillah, bertahun-tahun kita memiliki burung perkutut. Bertahun-tahun kita berkecimpung dengan dunia perkutut. Tentunya ada berbagai hal pengalaman yang kita temukan, baik itu pengalaman pribadi maupun ketika berhubungan dengan orang lain. Misalnya saja berbincang dengan penjual burung perkutut atau berdiskusi bersama teman-teman sesepuh-sesepuh perkutut atau anggota grup. Karena saat ini ada anggota grup persatuan tentang burung perkutut. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita kupas. Nah, salah satunya adalah terkadang kita itu memikirkan apa sih yang menjadi dasar atau alasan dulunya. Nah, zaman dahulu itu kenapa, alasan-alasan apa yang menjadi dasar para leluhur itu membuat atau menulis sebuah buku misalnya yang berkaitan dengan primbon burung perkutut. Kemudian kita juga berpikir apa yang menjadi alasan utama leluhur itu menulis katuranggan burung perkutut, baik itu dengan cara mengukur secara fisik tubuhnya, melihat manggungnya, melihat perilakunya. Nah, itu sebenarnya ada alasan apa? Nah, seperti itu sahabat. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan informasi dan mungkin nanti bisa kita jadikan diskusi bagi kita sesama penggemar burung perkutut. Tentunya dalam penyampaian diskusi ini kita bebas, terbuka, yang mau berpendapat silahkan. Nah, Parandoro dimanapun Anda berada, menurut kami ada beberapa hal yang melandasi atau menjadikan dasar pemikiran para leluhur itu menuliskan buku primbon burung perkutut. Atau ya selain menulis tentunya ada informasi dari mulut ke mulut yang kemudian menjadi cerita di masyarakat dan berkembang hingga saat ini.
Nah, alasan-alasan mereka membuat istilah-istilah katuranggan misalnya itu sebenarnya didasari oleh apa saja. Nah, baiklah sahabat, kita mulai dari yang pertama. Tentunya alasan nomor satu yang menjadi dasar dalam penulisan cerita-cerita atau kisah tentang katuranggan, nah ini adalah karena memang kita hidup di Nusantara, apalagi di tanah Jawa ini sudah mengalami yang namanya siklus kehidupan yang berkaitan dengan keadaan antropologi sosial. Istilahnya itu kehidupan di masyarakat, itu tatanan kehidupan masyarakatnya itu tidak ujuk-ujuk sudah muncul seperti saat sekarang ini, melainkan kita telah melalui perjalanan panjang. Tentunya dari masa sebelum ada kerajaan, kemudian muncul masa-masa kerajaan Hindu, Buddha, hingga kerajaan Islam, penjajahan kolonial, hingga saat kemerdekaan modern seperti ini. Jadi kita tarik ya, garis lurus ke belakangnya itu adalah alasan pertama, karena memang kita yang ada saat ini kehidupannya, nah, sehari-hari tatanannya masyarakat itu tidak ujuk-ujuk hari ini, melainkan dari masa lampau. Dan masa lampau itu terutama muncul di kala masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, di saat itulah muncul para leluhur itu mulai mengembangkan kebudayaan menulis yang mereka tulis baik secara tulisan maupun diketok tularkan, disampaikan secara mulut ke mulut. Itu mereka mulai muncul karya-karya, baik itu karya tertulis ada dokumennya maupun cerita dari mulut ke mulut tadi yang sudah kami sampaikan. Dan itu adalah salah satu karya sastra yang dapat memberikan efek bagi kehidupan masyarakat. Nah, sebagai contohnya yaitu mereka membuat hiburan-hiburan baik dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita, atau dalam penampilan sebuah adegan-adegan, misalnya seperti pertunjukan seperti itu, tujuannya adalah untuk memberikan hiburan. Begitupun tentang kisah-kisah burung perkutut di dalamnya, itu bertujuan di masa lalu, di masa zaman kerajaan seperti itu, karena kehidupannya masih tradisional, tentu masyarakat membutuhkan hiburan. Nah, salah satu hiburannya itu adalah membuat cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan. Salah satunya yaitu ada kaitannya dengan burung perkutut tentunya. Nah, itu adalah alasan pertama, yaitu faktor kehidupan masa lampau. Selanjutnya, yang kedua adalah alasan para leluhur membuat catatan-catatan tentang burung perkutut itu karena memang di dalam tradisi masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, itu ada yang dinamakan wasta klangenan, atau ada klangenan wasta itu berjumlah 5. Nah, 5-nya tersebut urut-urutannya salah satu di dalamnya muncul atau dituliskan yaitu tentang kukilo. Apa itu kukilo? Tentunya berkaitan dengan burung bagi orang laki-laki, bagi masyarakat ya, bagi para laki-laki itu mengenal istilah kukilo. Nah, kukilo ini dinisbatkan sebagai sebuah kegiatan untuk mengisi waktu luang bagi para laki-laki selesai bekerja, selesai beraktivitas, misalnya di sawah, entah di laut, entah itu berkebun, entah itu bertani, atau bagi para mereka yang baru pulang dari pelatihan, misalnya para kesatria berperang seperti itu, mereka membutuhkan hobi atau hiburan untuk mengisi waktu luang. Nah, di situ maka dicetuskanlah yang namanya kukilo atau kegemaran untuk memelihara burung. Kemudian para leluhur memilih burung perkutut karena memiliki beraneka ragam spesies, dijadikan untuk mewakili atau merepresentasikan perwakilan kukilo bagi lelaki Jawa. Seperti itu. Berarti yang kedua adalah unsurnya unsur untuk pemenuhan hobi seorang laki-laki di masa lampau. Akhirnya para leluhur menulis atau membuat catatan tentang burung perkutut. Itu yang kedua. Kemudian Parandoro, yang ketiga, yang unsur ketiga yang menjadi dasar pemikiran para leluhur membuat catatan tentang burung perkutut adalah karena pada masanya dulu
masyarakat tatanan kehidupannya itu membutuhkan yang namanya nasihat-nasihat kehidupan, ajaran-ajaran tentang kehidupan sebagai tuntunan, sebagai panutan. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan nasihat, ajaran-ajaran budi pekerti, ajaran-ajaran akhlak yang baik melalui lesan, melalui mimbar-mimbar keagamaan, melalui musyawarah dan sebagainya. Namun terkadang tidak semua orang mampu dengan mudah menerima ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat kehidupan. Oleh karenanya, para leluhur mencoba cara baru, yaitu dengan membuat catatan-catatan yang mudah diterima. Nah, di sini burung dijadikan wakil untuk memberikan atau sebagai simbol-simbol dalam memberikan nasihat kehidupan. Nah, secara simpelnya para leluhur menggunakan burung perkutut karena burung perkutut dipelihara banyak orang. Kemudian untuk memberikan nasihat kepada pemiliknya, maka dengan mudah mereka menerima karena mereka mengetahui dan mereka mencintai, menyukai, menggemari burung perkutut. Sedangkan di balik kisah burung perkutut itu ada hal-hal positif yang disampaikan oleh leluhur. Nah, pesan-pesan moral yang dititipkan melalui burung tersebut dapat diterima dengan mudah. Entah itu yang berkaitan dengan kehidupan atau juga kode-kode alam yang ingin disampaikan kepada umat manusia secara mudah dan gamblang diterima, tanpa menggunakan embel-embel yang berkaitan dengan ini, itu, dan sebagainya. Karena mereka mencintai, mempunyai burung perkutut, mereka mudah menerima apa yang diajarkan oleh leluhur-leluhur melalui gedok tular, cerita-cerita itu melalui burung perkutut. Nah, sahabat Parandoro, demikian tadi adalah 3 alasan yang dijadikan pemikiran para leluhur mengapa kok membuat catatan-catatan tentang burung perkutut, terutama yang berkaitan dengan burung perkutut berkaturangan, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari umat manusia. Apa yang dapat kita lakukan setelah mengetahui informasi tersebut? Kita berterima kasih, kita bersyukur karena para leluhur mampu memberikan nasihat-nasihat yang tepat dan sampai sekarang dapat kita rasakan dan kita lihat sebagai bentuknya, yaitu kita memelihara burung perkutut. Sampai di sini mengawali aktivitas pagi kami menemani Anda. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Salam rahayu, sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, kami pamit. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.